Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Epi Febriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Islam Widya Cendikia, Kota Serang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Amati pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Kemudian selanjutnya gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu untuk membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan sekolah ramah anak yang memotivasi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya secara holistik integratif sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila dengan kebutuhan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya buat yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar anak? Mengapa murid kurang antusias dalam belajar? Kemudian bagaimana cara menumbuhkan semangat murid agar semangat dalam menerima pembelajaran? Bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian tindakan atau penyelidikannya yaitu melakukan asesmen diagnostik, melakukan pengamatan secara langsung di sekolah, atau mengadakan home visit ke rumah murid. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang menumbuhkan semangat belajar murid. Berdiskusi dengan murid dan teman sejawat dalam merencanakan pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu, siapa saja yang sudah menanamkan strategi yang tepat untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan agar murid selalu antusias dalam pembelajaran di sekolah? Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan? Kemudian tindakan atau penyelidikan. Menjadikan contoh bagi guru yang sudah mampu menerapkan pembelajaran, melakukan wawancara atau sharing pengalaman dengan guru yang sudah mampu menerapkan hal tersebut, mencari referensi dari berbagai sumber tentang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan minat dan belajar murid. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya yaitu harapan apa yang ingin dicapai dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Bagaimana perasaan guru ketika murid memiliki antusiasme dalam belajar? Tindakan atau penyelidikan bersama guru dan murid menyampaikan dan membuat harapan juga evaluasi mengenai proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu bagaimana mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar murid, kemudian bagaimana caranya agar guru dapat konsisten dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan agar murid selalu antusias dalam pembelajaran, apa yang harus dilakukan agar murid selalu antusias memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran. Kemudian
tindakan, dan penyelidikan. Membuat deskripsi minat dan gaya belajar murid melalui diskusi dengan murid. Merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mengkondisikan situasi kelas agar nyaman dan menyenangkan bagi murid. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam perencanaan ini? Kemudian siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar agar anak antusias dalam pembelajaran? Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dan rencana ini tercapai? Tindakan dan penyelidikan. Mengajak seluruh warga sekolah untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang akan saya terapkan. Selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Selalu menyiapkan wadah diskusi bagi siswa berpendapat dan berpikir kritis. Kemudian mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran yang menyenangkan dan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.